Perjanjian terpetik itu perjanjian lisan. Perjanjian lisan di mana kita selaku masyarakat yang terkategori pasien, ketika kita berniat dari rumah untuk datang melakukan upaya perobatan kepada klinik, rumah sakit, ya, kepada tenaga medis yang melakukan tindakan medis. Nah, ketika kita punya niat ke sana, saya nih dari rumah saya mau ke klinik A, itu saya sudah menjadi pasien, ya, otomatis. Nah, ketika saya sampai ke sana, saya terikat secara lisan bahwa saya menjadi pasien dan terikat perjanjian terpetik. Nah, kita sudah terikat itu secara umum. Jika nanti ada tindakan-tindakan perobatan yang lanjut, maka tidak boleh hanya terpetik saja. Konsultasi itu adalah terpetik, kan? Dalam pelayanan kesehatan. Ketika ada tindakan lain, tindakan yang membutuhkan tidak hanya pemeriksaan dan tindakan biasa, maka tidak cukup dengan terpetik, harus ada informed consent. Itulah yang ditandatangani orang tua kita ketika melahirkan kita dengan cara sesar. Itu yang ditandatangani oleh keluarga kita, misalnya ketika ada operasi usus pintu dan lain-lain. Itu informed consent. Dan itu mutlak. Umumnya rumah sakit, dokter itu sudah standar itu bagus. Jadi mereka tidak akan berani melakukan tindakan besar, itu sudah mereka tindakan besar berupa operasi kecil besar itu tanpa informed consent. Kenapa? Dengan ditandatangani informed consent itu berarti kita selaku pasien mengenyampingkan autonomi badan kita, ya, kepada si dokter. Kita sampingkan, kan ada yang berhak terhadap badan kita, kan berhaknya diri kita sendiri. Tapi dengan mendatangnya informed consent, maka kita mengenyampingkan hak otonomi kita. Kan? Tujuannya apa? Untuk upaya penyembuhan. Ya, boleh disampaikan, itulah kita tangani. Dan itu menjadi alasan pemaaf bagi si dokter ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Terpetik itu mengikat sepanjang para pihak sudah, ya, melaksanakan niatnya. Kalau kita selaku pasien, kita dari rumah tadi saya katakan ingin berobat, itu kita sudah memulai, ya, transaksi terpetik namanya, dan dinyatakan ketika kita sudah datang ke tempat dan melakukan perobatan, dimulai dari konsultasi. Nah, itu sudah terpetik. Nah, semua perbuatan yang dilakukan oleh siapapun termasuk dokter dalam melakukan kesehatan itu semua kan memiliki pertanggungjawaban sendiri. Kalau tenaga medis itu mereka terikat dengan beberapa ketentuan. Satu, mereka terikat dengan kode etik, mereka terikat dengan disiplin keilmuan. Yang terakhir, mereka terikat dengan hukum. Jadi, menjadi seorang tenaga medis itu sangat lebih berat daripada kita. Kalau saya misalnya saya bidang hukum, saya terikat dengan kode etik dan hukum. Mereka terikat juga dengan disiplin ilmunya. Jadi, ketika dia menyampaikan pertanyaan kita tentang suatu hal yang dikeluhkannya terhadap tubuhnya, itu sudah terpetik, sudah tindakan, dan terpetik itu sudah terjadi. Nah, untuk tindakan di luar itu sendiri, misalnya tadi banyakkan sampah obat misalnya. Nah, tentu yang pertama harus dicek dulu apakah kita selaku pasien ini sudah menyampaikan, ya, dengan jujur apa yang kita alami, ya kan? Nah, kan karena ditanya kita mau periksa darah, ya kan? Tadi sarapan nggak? Ya kan? Kita bilang nggak, karena kita sarapan yang kita kan berpengaruh terhadap kandungan yang ada di darah kita pada saat itu. Ternyata hasilnya berbeda. Ini kan juga penting, banyak juga dugaan kadang-kadang kita nggak jujur dan selaku pasien kepada dokternya nanti yang salahkan mereka, kan kasihan mereka ini. Nah, terus kita ditanya, Pak, ini saya mau berikan obat, ya kan? Bapak selama ini minum obat apa aja? Saya bilang nggak ada. Nah, ternyata ini kan komplikasi obat ini kan semua kan dari kimia, semua punya rumusan-rumusan dan dampak-dampak sendiri. Jadi faktor utamanya adalah kejujuran pasien dulu. Kita harus jujur.
dengan hukum kesehatan. Itu ada kasusnya satu yang kaitan dengan yang satu lainnya, ada satu gugatan perdata, ada satu pidana, ada satu gugatan oleh pasien terhadap sakit dan itu sampai putusan. Selebihnya itu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan tapi tidak sampai ke pengadilan. Nah, itu ada. Misalnya lagi kasus bayi yang melepuh kakinya akibat stunting di rumah sakit ini. Dan itu sempat dilapor ke polisi tapi akhirnya berdamai. Nah, itu kalau itu masuk pada pidana medis.